Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada, terkait realisasi tambahan THR, TPG, dan tambahan gaji ke-13 TPG, keputusan Menteri Keuangan sudah ditandatangani Bapak Purbaya beberapa jam yang lalu, ya 20 Desember 2025, baru beberapa jam yang lalu. Itu artinya Bapak Ibu, maka realisasi pembayaran bantuan tambahan tersebut itu akan masuk ke rekening Bapak Ibu dan dieksekusi kalau tidak ada hal-hal yang signifikan. Mungkin Rabu sudah masuk ke rekening Bapak dan Ibu, dan kalaupun nanti Rabu belum, kemungkinan kan Kamis dan Jumat itu cuti, jadi nanti akan dilanjutkan hari Senin dan hari Selasa ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Pak Purbaya itu menunjukkan bahwa proses pencairan dan advokasi yang sama-sama sudah kita perjuangkan, yang kita suarakan, ya mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan. Jadi selamat kepada Bapak dan Ibu, tentu dengan catatan Bapak Ibu ya, bahwa pemerintah daerahnya ya mengajukan SPTJM ya. Jadi Bapak Ibu harus merujuk lagi kepada surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Bagi Bapak Ibu yang ada SPTJM-nya, insya Allah akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan keputusan Menteri Keuangan ini untuk pembayaran THR. Dan bagi Bapak Ibu ya, di dalam surat itu yang Pemdamnya mengajukan data tidak lengkap, itu tidak bisa dimasukkan di dalam tambahan DAU untuk 2025. Mungkin nanti itu di 2026. Demikian kami dari tim mengucapkan selamat, dan alhamdulillah sudah berakhir perjuangan ini. Dan untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana advokasi berikutnya. Saya Ahmad Taufik Nasution ya, mengucapkan terima kasih semua bantuan Bapak dan Ibu yang di awal-awal ya tahun lalu memberikan dukungan kepada kami, dan insya Allah kami akan terus bisa berbagi dan bisa berjuang bersama untuk demi kepentingan kesejahteraan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di dalam apa yang kita terima nanti ada hak-hak teman-teman kita yang mereka sangat membutuhkan, terutama guru-guru honor, dan kami siap akan membantu untuk memfasilitasi melalui Basnas UPZ Akpai Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah ini kalau Bapak Ibu Guru bertanya-tanya bahwa sebenarnya kapan ya jadwal pasti pencairan TPG, THR, dan gaji ke-13 serta tamsil ya untuk di tahun anggaran 2025, di mana ini sudah memasuki bulan Desember akhir. Masih banyak yang bertanya-tanya kapan sebenarnya pencairan TPG, THR, gaji ke-13, dan tamsil. Jadi di video ini itu seperti yang Bapak Ibu Guru saksikan, itu ada penjelasan singkat dari staf Menkeu untuk memastikan tanggal pasti pencairan tunjangan sertifikasi guru dalam THR maupun gaji ke-13 serta tamsil. Jadi Bapak Ibu Guru yang penasaran, ini sudah saya tampilkan tadi video singkatnya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, juga buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, jadi fokus utama yang akan saya sampaikan di sini itu adalah berkaitan dengan pencairan TPG, THR, dan gaji ke-13 khususnya untuk guru ASN daerah ya. Nah, kuncinya itu kelengkapan usulan Pemda, SPTMJ, dan APIP ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwa pencairan itu tidak seragam ya, tanggal masuk rekening beda tiap daerahnya gitu. Jadi bisa saja misalnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu kan sudah cair ya. Itu jadi daerah-daerah yang lain itu sudah segera akan menyusul. Nah, jadi apa yang disampaikan di dalam video tersebut, jadi klaim utamanya itu menyebutkan bahwa keputusan Menteri Keuangan terkait dengan realisasi tambahan THR dan gaji ke-13 untuk TPG ya, termasuk di dalamnya itu ada tamsil. Nah, itu tanggal penandatangan itu disebut tanggal 20 Desember tahun 2025, estimasi pencairan itu pekan itu, awal hingga pekan berikutnya ya. Jadi kita tunggu sampai tanggal 31 Desember itu pasti akan ada pencairan.
Nah, ini tergantung dari eksekusi dari pemerintah daerah dan hari libur ya. Jadi seperti kalau misalnya hari libur nasional maka akan diteruskan pada hari Senin berikutnya. Nah, catatan pentingnya itu adalah Pemda itu harus mengajukan SPTJM ya, data tidak lengkap bisa tertunda ke 2026 gitu ya. Tapi harapannya bisa tidak tertunda hingga 2026 ya. Nah, yang paling disoroti itu adalah video guru agama ya, di mana guru di video tersebut guru agama ya yang diutamakan itu baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya juga menyebut penerimaan lain ya, terutama guru ASN daerah. Nah, kuncinya itu status daerah, masuk daftar dan kelengkapan administrasi pemerintah daerah. Nah, peringatan dalam ini yaitu tidak semua daerah masuk ya. Jadi di dalam video kita di daerah di Indonesia itu kan ada 500 lebih daerah ya, termasuk provinsi, kabupaten dan kota, tapi hanya cuma 333 daerah yang akan mendapatkan tambahan TPG, THR dan gaji ke-13 tersebut. Jadi alasan utamanya itu ada TPP atau tambahan penghasilan dari APBD yang sisanya dari daerah-daerah yang lain. Kemudian usulan atau pelaporan Pemda itu terlambat dan tidak lengkap. Jadi sudah pasti ya, kalau Bapak Ibu guru daerahnya terlambat ataupun tidak lengkap datanya, maka tidak akan dicairkan tambahan TPG 100% tersebut ya, dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, istilah yang sering kali tertukar, jadi kunci pemahamannya itu adalah TPG, tunjangan profesi, itu umumnya untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik ya. Sedangkan untuk gaji THR, gaji ke-13 dan tamsil, itu pembayarannya periodik untuk ASN sesuai dengan aturan tahun berjalan. Jadi TPG THR 100% itu umumnya mengacu pada komponen yang belum terbayar atau kurang bayar yang kemudian didukung dengan pendanaan dari daerahnya masing-masing. Nah, kenapa ini bisa muncul susulan di akhir tahun? Karena kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 menyebutkan bahwa kemungkinan pembayaran itu dilakukan setelah waktu ideal bila kondisi anggaran atau administrasi belum memungkinkan. Karena itu, realisasi itu bisa terjadi ketika pendanaan dan dokumen Pemda sudah jelas seperti itu. Nah, untuk peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2026 yaitu tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara tahun 2025 menyebutkan bahwa jadi kalau Bapak Ibu guru kalau mau tahu informasinya lebih lengkap itu sebenarnya Bapak Ibu guru bisa membaca aturan ini ya. Nah, yang perlu diketahui itu adalah guru THR dan gaji ke-13 itu adalah hak ASN ya, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah untuk tahun berjalan. Nah, kemudian komponen pembelajaran itu mengikuti jenis penerimaan baik itu PNS, kemudian ada P3K, dan juga ada sumber anggaran APBN atau APBD ya, dan ketentuan tunjangan. Nah, jika belum bisa dibayar di waktu ideal, peraturan pemerintah memberikan ruang pembayaran setelah sesuai dengan ketentuan. Nah, implikasi ke kasusnya, jadi masalah ini itu sering muncul di daerah biasanya terkait dengan kemampuan fiskal ya, atau komponen tambahan penghasilan. Yang kedua itu kelengkapan data dan atau proses administratif ya. Adanya dukungan pendanaan dan percepatan eksekusinya. Nah, apa yang umumnya diberikan tentang yang diberitakan ya, tentang KMK nomor 372 tahun 2025 yang terbit kemarin ya tanggal 22 Desember itu, ini kepastian bahwa daerah-daerah yang sudah akan dapat tambahan TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13. Jadi surat keputusan Menteri Keuangan ini disebut mengubah rincian dana alokasi umum tahun anggaran 2025 untuk dukungan pendanaan pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN. Nah, penyaluran disebut dilakukan sekaligus pada bulan Desember tahun 2025, lalu eksekusinya itu bergantung pada proses Pemdanya. Nah, daerah penerima sering disebut 333 daerah. Ini tercantum dalam lampiran surat keputusan Menteri Keuangan menurut pemberitaan ya. Jadi banyak sumber menekankan bahwa
Pemda itu semestinya harus mengusulkan atau menyatakan data misalnya SPTJM dan yang tidak lengkap berpotensi tidak masuk. Jadi catatannya itu saat materi ini dibuat ya, KMK itu belum mudah ditemukan ya di portal, tapi sudah Bapak Ibu sudah saya tampilkan di video saya sebelumnya. Nah, siapa yang berpeluang menerima? Jadi prinsip umumnya itu berdasarkan narasi yang seperti yang disampaikan di dalam video singkat awal video ini, pemberitaan maupun aturan THR dan gaji ke-13. Jadi biasanya itu memenuhi syarat bila ada guru ASN daerah atau PNS P3K dan masuk skema THR atau gaji ke-13 di tahun 2025. Nah, pemerintah Anda itu termasuk penerima disebut-sebut 333 daerah ya, pemerintah daerah. Kemudian Pemda mengajukan dokumen dan data lengkap misalnya SPTJM atau review APIP ya, inspektorat. Kemudian tidak ada kondisi yang membuat komponen tertentu itu tidak dibayarkan. Misalnya sudah menerima TPP ataupun tukin dari APBD. Nah, apa artinya 100%? Di konten seperti ini, jadi biasanya dimaksudkan komponen yang sebelumnya kurang atau tertunda dibayar penuh sesuai ketentuan. Bukan berarti semua guru di semua daerah otomatis dapat ya, dan bukan berarti tanggal cairnya sama. Yang paling menentukan itu adalah status daerah, masuk daftar atau tidak gitu ya. Kemudian kecepatan eksekusi Pemdanya, validitas data penerima dan rekening, serta jadwal layanan di akhir tahun. Nah, kenapa tidak semua daerah masuk ya? Ini dua penyebab yang paling sering disebut ya. Jadi yang pertama itu ada TPP atau tunjangan kinerja dari APBD. Yang kedua itu ada usulan terlambat atau data tidak lengkap. Yang kita bahas dulu yang pertama dulu. Jadi kalau ada TPP dan tunjangan kinerja dari APBD, sebagian daerah itu tidak masuk karena sudah ada tambahan penghasilan atau TPP. Dalam praktik, komponen yang dibayarkan bisa berbeda menurut kebijakan daerah atau aturan yang berlaku. Nah, untuk usulan terlambat atau data tidak lengkap, jadi jika dokumen misalnya SPTJM atau data menerima belum lengkap atau terkonfirmasi, daerah itu bisa masuk ya dalam alokasi tahun berjalan dan berpotensi dialihkan atau ditangani di tahun berikutnya. Nah, alur pencairan pusat ke Pemda dan ke rekening Bapak Ibu guru itu seperti ini Bapak Ibu. Kenapa tanggal masuk rekening bisa berbeda di antara daerah? Jadi penetapan aturan atau lokasi itu peraturan pemerintah atau ketentuan plus keputusan alokasi. Kemudian masuk ke penyaluran ke kas daerah. Itu dari transfer dari pusat ya di bulan Desember ini. Kemudian yang mengeksekusi itu adalah pemerintah daerahnya. Jadi melalui verifikasi SP2 SPM dan SP2D proses bank. Kemudian baru masuk ke rekening penerima yaitu rekening Bapak Ibu guru ya. Ini waktunya tergantung langkah ya. Langkah 3 maksudnya kalau Pemdanya itu lebih cepat ya berarti Bapak Ibu guru lebih cepat juga akan mendapatkan ini ya, mendapatkan TPG, THR maupun gaji ke-13-nya. Nah, faktor yang sering kali bikin cepat atau lambat itu adalah apakah daerah masuk daftar penerima dan dokumen sudah lengkap. Kemudian kecepatan Pemda itu memproses SPM atau SP2D dan jadwal layanan akhir tahun. Dan ketiga itu kecocokan data penerimaan mulai dari NIP, status ataupun nomor rekening. Nah, langkah yang paling aman supaya tidak termakan informasi simpang siur ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengecek status daerah atau dokumen. Jadi tanyakan ke BKD atau BPKAD, Dinas Pendidikan atau Kemenak, apakah daerah masuk daftar penerima dan apakah SPTJM dan plus review inspektorat sudah beres. Minta informasi tahap proses dana sudah masuk ke kas daerah atau sudah dibuat SP2D-nya. Dan pastikan data rekening Bapak Ibu guru itu valid ya di sistem Pemdanya. Kemudian kalau belum cair sampai akhir tahun, ini bisa terjadi bila Pemda belum sempat mengeksekusi atau ada kendala data. Dokumentasikan, komunikasikan resmi, dan pantau penganggaran atau realisasi berikutnya melalui Pemda. Nah, hindari jebakan tanggal pasti ya. Jadi banyak sumber memberi estimasi tanggal paling akurat biasanya dari surat atau edaran Pemda atau notifikasi resmi lembaga terkait. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.